Shalom sobat. Sobat, kali ini saya akan coba jelaskan Matius 11 ayat 25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil." Poin yang pertama adalah hanya orang Kristen dan agama Yahudi yang menyebut Tuhan sebagai Bapa. Saya ulangi ya, hanya orang Kristen dan agama Yahudi yang menyebut Tuhan sebagai Bapa. Yang kedua, dalam konteks ini Tuhan Yesus Kristus berbicara dalam natur manusia. Karena apa? Karena kami Kristen percaya bahwa Yesus Kristus adalah 100% Tuhan dan 100% Tuhan yang menjadi manusia. Silahkan baca Yohanes 1 ayat 1-3 dan 14. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang terjadi dari segala yang telah dijadikan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi, sebagai orang Kristen kami percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Dan dalam ayat ini, Tuhan Yesus Kristus berbicara dalam natur manusia. Tetapi di sisi lain, Tuhan Yesus berkata di Yohanes 10 ayat 30, "Aku dan Bapa adalah satu," di mana Tuhan Yesus Kristus menyamakan dirinya dengan Tuhan. Dan juga Yohanes 14 ayat 7, "Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Jadi jelas sobat dia bahwa Tuhan Yesus Kristus menyatakan dirinya Tuhan. Selanjutnya Yohanes 8 ayat 19. "Maka kata mereka kepadanya, 'Di manakah Bapamu?' Jawab Yesus, 'Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku." Jadi apa? Kalau ingin mengenal Tuhan, kenallah Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus Kristus dan Bapa adalah satu. Yohanes 10 ayat 30. Yang kedua, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Nah sobat, mari silahkan buka Alkitab dari 1 Korintus 1 ayat 27 sampai 29. Saya baca. "Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah." Jadi tidak sobat ya, bahwa tidak boleh memegahkan diri di hadapan Allah. Itu maksud sobat ya. Makanya kalau kita buka Alkitab kita lagi dari Matius 5 ayat 3. "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga." Jadi apa? Jangan kita merasa diri hebat. Kenapa? Karena Tuhanlah yang patut kita sembah. Jangan membanggakan diri kita. Jangan merasa kita itu mampu sendiri. Tetapi marilah kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Itu maksudnya sobat ya. Matius 11 ayat 25, "Pada waktu itu berkatalah Yesus, 'Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil.'" Kenapa? Karena orang kecil itu tahu diri. Dia tidak ada apa-apanya, makanya dia butuh bantuan dari Tuhan untuk
membantu hidupnya, membantu setiap langkah kehidupannya. Sehingga apa? Sehingga dia itu selalu bersandar kepada Tuhan, selalu mengandalkan Tuhan. Nah, poin yang ketiga yang ingin saya sampaikan sobat, kalau baca Alkitab itu jangan comot-comot ayat, jangan hanya satu ayat dibaca, tapi baca berikut lengkapnya. Di mana Matius 11 ayat 25 ini ada ayat selanjutnya sobat, 26, 27, 28, 29, 30. Saya baca, ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Berarti apa? Kalau kamu ingin mengenal Tuhan, kenali Tuhan Yesus Kristus. Dan semua telah diserahkan Bapa kepada Tuhan Yesus Kristus. Makanya Tuhan Yesus Kristus berkata di Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Nah, berarti apa? Yesus Kristus itulah penguasa Tuhan. Paham sobat ya? Selanjutnya ayat 8 sampai 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Nah, kembali dijelaskan di sini bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang Maha Penolong. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Itu janji Tuhan Yesus Kristus. Makanya di Matius 28 ayat 19 sampai 20 Tuhan berkata, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Berarti apa? Yesus Kristus adalah Tuhan karena mampu menyertai manusia yang percaya kepadanya sampai kepada akhir zaman. Itu sobat ya. Jadi di ayat ini menjelaskan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, Maha Penolong, Maha Pengasih, yang selalu menyertai orang yang percaya kepadanya sampai kepada akhir zaman. Nah sobat, silahkan baca kembali Matius 11 ayat 25 sampai 30 dengan judul perikop ajakan juru selamat. Sahabat belajar Alkitab, mohon maaf kalau salah kata, kalau kurang paham bisa tulis di komentar sobat ya. Oke sobat, terima kasih banyak. Tuhan Yesus berkati. Shalom.